Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS dari mata kuliah Bisnis Internasional yang diampu oleh Ibu Ana Nurfaidah SEMSI. Here we have the mandau. The mandau is a traditional weapon of the Dayak tribe, once used in battles against colonial forces. Today, it stands as a cultural symbol and identity of the people of Kalimantan. Saya Maulina Aprilia dengan NIM 23103122200083 dari kelompok 4. Di sini saya sebagai pembicara dalam video. Now we are in the audiovisual room of Wasaka Museum. It features documentaries and historical profiles of the South Kalimantan struggle. This room makes learning history more interactive and enjoyable. Video ini telah diupload di YouTube dengan judul Explore South Kalimantan's Cultural Heritage at the Wasaka Museum in Banjarmasin, Group 4. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Soal pertama, bagaimana cara perusahaan dapat mengelola perbedaan hukum dalam bisnis internasional? Soal kedua, bagaimana kondisi industri halal di Kalimantan Selatan yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis internasional? Soal ketiga, perusahaan STU adalah perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat dan ingin meningkatkan kemampuan pengembangan karir di pasar internasional. Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan STU untuk meningkatkan kemampuan pengembangan karir di pasar internasional? Soal keempat, perusahaan STU adalah sebuah perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat yang ingin berinvestasi di sektor pariwisata di Kalimantan Selatan. Namun perusahaan ini tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kondisi pasar dan regulasi di Indonesia. Apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh perusahaan STU untuk memahami kondisi pasar dan regulasi di Indonesia? Masuk ke sesi jawaban. Jawaban soal pertama. Cara perusahaan mengelola perbedaan hukum dalam bisnis internasional. Dalam bisnis internasional, setiap negara memiliki sistem hukum, peraturan perdagangan, dan kebijakan ketenagakerjaan yang berbeda. Untuk mengelola perbedaan hukum ini, perusahaan harus melakukan studi hukum negara tujuan, terutama terkait perizinan usaha, pajak, kontrak, dan perlindungan konsumen. Hal ini penting agar perusahaan tidak melanggar hukum lokal yang dapat menimbulkan sanksi atau kerugian. Selain itu, perusahaan perlu menggunakan konsultan hukum internasional atau mitra lokal, menyusun kontrak bisnis yang menyesuaikan hukum setempat, serta menerapkan sistem compliance internasional. Dengan langkah ini, perusahaan dapat mengurangi risiko hukum dan menjalankan kegiatan bisnis secara aman dan berkelanjutan. Jawaban soal kedua, kondisi industri halal di Kalimantan Selatan dan pengaruhnya terhadap bisnis internasional. Kalimantan Selatan memiliki potensi besar dalam industri halal karena mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki budaya konsumsi produk halal yang kuat. Sektor seperti makanan dan minuman, pariwisata halal, serta produk UMKM halal terus berkembang dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan pusat, terutama melalui program sertifikasi halal. Kondisi ini membuka peluang bisnis internasional khususnya bagi investor dari negara-negara yang memiliki pasar halal besar. Industri halal yang berkembang dapat meningkatkan daya saing Kalimantan Selatan di pasar global, sekaligus menjadi daya tarik bagi perusahaan asing yang ingin masuk ke pasar Indonesia dengan pendekatan berbasis nilai dan budaya lokal. Jawaban soal ketiga, langkah perusahaan STU untuk meningkatkan pengembangan karir di pasar internasional. Sebagai perusahaan berbasis di Amerika Serikat yang ingin berkembang di pasar internasional, perusahaan STU perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing global. Langkah pertama adalah memberikan pelatihan lintas budaya, bahasa asing, dan pemahaman bisnis internasional agar karyawan mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja multinasional. Selain itu, perusahaan dapat menerapkan program penugasan internasional, kerjasama global, dan standar kompetensi internasional dalam pengembangan karir. Dengan strategi ini, karyawan tidak hanya memiliki keahlian teknis, tetapi juga wawasan global yang mendukung keberhasilan perusahaan di pasar internasional. Jawaban soal keempat, langkah perusahaan STU memahami pasar dan regulasi Indonesia.
Untuk berinvestasi di sektor pariwisata di Kalimantan Selatan, perusahaan STU perlu memahami kondisi pasar dan regulasi Indonesia secara menyeluruh. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah melakukan riset pasar terkait potensi pariwisata, karakteristik wisatawan, dan peluang bisnis lokal. Hal ini membantu perusahaan menyesuaikan produk dan strategi pemasaran. Selanjutnya, perusahaan perlu bekerja sama dengan konsultan lokal, lembaga pemerintah, dan instansi investasi seperti BKPM, serta mempelajari regulasi perizinan, pajak, dan kebijakan investasi asing. Dengan pemahaman yang baik terhadap pasar dan regulasi, perusahaan STU dapat mengurangi risiko bisnis dan meningkatkan peluang keberhasilan investasi di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.